Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Jumpa lagi kita. Kali ini masih pada pembahasan soal ilmu pengetahuan sosial untuk tingkat MTS maupun SMP pada kelas 8. Kali ini adalah uji pemahaman di bab 4 mengenai pembangunan perekonomian Indonesia pada halaman 303 ya sahabat ya. Kita masuk ke soal nomor 1. Perubahan jumlah penduduk dari waktu ke waktu disebut A. Sensus penduduk, B. Rata-rata penduduk, C. Dinamika penduduk, D. Pertumbuhan penduduk. Untuk menjawab soal nomor 1 ini, kita harus paham definisi apa yang dipilih ya sahabat ya. Nomor 1 itu merupakan definisi dari, kalau A itu sensus ya. Sensus berarti perhitungan penduduk. Apakah ada istilah perhitungan penduduk di definisinya? Tentu tidak ada ya sahabat ya. Kemudian rata-rata penduduk, rata-rata itu angka rata-rata penduduk ya sahabat ya, ada angka rata-rata kasar dan sebagainya. Kemudian ada pertumbuhan penduduk, berarti yang dilihat itu adalah angka kelahirannya ya sahabat ya. Kemudian ada C, dinamika penduduk. Dinamika ini adalah perubahan jumlah penduduk dari satu waktu ke waktu lainnya ya, berarti pergerakan penduduk. Maka jawaban nomor 1 itu adalah C, dinamika penduduk. Baik sahabat, kita mulai soal nomor 2. Berikut ini yang bukan merupakan faktor yang memengaruhi dinamika penduduk adalah A. Migrasi, B. Natalitas, C. Piramida, D. Mortalitas. Ada banyak faktor ya yang mempengaruhi dinamika penduduk, sementara yang nomor 2 ini yang ditanya yang bukan ya sahabat ya. Faktornya dinamika itu ada natalitas yaitu kelahiran, kemudian ada mortalitas yaitu kematian, kemudian ada migrasi yaitu perpindahan penduduk. Yang bukan itu adalah piramida penduduk, karena piramida penduduk ini adalah komposisi atau susunan penduduk. Jadi nomor 2 jawabannya adalah C. Baik sahabat, masih semangat untuk menjawab soalnya? Kita akan lanjutkan ke soal nomor 3. Pemerintah sudah memiliki suatu program untuk dapat mengatasi permasalahan kepadatan penduduk yang tidak merata dengan menyebarkan atau memindahkan penduduk ke beberapa pulau yang belum padat penduduk. Program tersebut dinamakan program titik-titik. A. Urbanisasi, B. Sosialisasi, C. Transmigrasi, D. Kolonialisme. Di sini pengertiannya adalah untuk meratakan penduduk, berarti dari yang padat harus pergi ke tempat yang jarang ya sahabat ya. Kalau ada kolonialisme itu tidak mungkin sahabat, karena pemerintah kita bukan pemerintahan kolonialisme lagi. Yang D kita eliminasi. Ada A, urbanisasi. Urbanisasi ini biasanya adalah perpindahan penduduk dari tempat yang jarang ke yang padat, atau biasanya diistilahkan itu sebagai dari desa ke kota. Berarti bukan untuk memeratakan penduduk ya sahabat ya. Ada sosialisasi. Sosialisasi ini adalah proses pengenalan individu dengan individu ataupun individu dengan kelompok ya. Itu disebut dengan istilah sosialisasi. Kemudian ada transmigrasi. Transmigrasi ini adalah program pemerintah untuk mengatasi permasalahan kepadatan penduduk ya, di mana penduduk ini disebarkan agar merata. Maka jawaban nomor 3 itu adalah C ya sahabat ya. Baik sahabat, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Ini adalah soal host ya sahabat ya.
Pada tahun 2022 terdapat 6.000 jiwa penduduk di suatu wilayah. Pada tahun yang sama, di wilayah tersebut terdapat 30 juta jiwa penduduk yang meninggal. Angka kematian kasar di wilayah tersebut sebesar A. 15 orang, B. 10 orang, C. 5 orang, D. 4 orang. Untuk menghitung angka kematian kasar, ya sahabat ya, kita tentunya harus mengetahui cara menghitungnya ya. Cara menghitung angka kematian kasar itu adalah jumlah penduduk di suatu wilayah dibagi dengan jumlah penduduk yang meninggal, kemudian dikali 1.000 ya sahabat ya. Maka hasilnya adalah C, 5 orang. Baik sahabat, kita lanjutkan ke soal nomor 5. Faktor dinamika penduduk yang dapat menambah jumlah penduduk adalah, ini yang dapat menambah jumlah penduduk ya sahabat ya. A. Emigrasi, D. Natalitas, C. Pluralitas, D. Mortalitas. Mortalitas ini kematian ya sahabat ya, tentu mengurangi. Pluralitas ini kemajemukan, berarti penduduknya memang sudah heterogen ya sahabat ya. Kemudian natalitas itu adalah kelahiran. Emigrasi itu adalah penduduk yang menetap atau yang keluar juga ada ya sahabat ya. Maka yang untuk pasti menambah jumlah penduduk tentunya adalah angka kelahiran. Maka jawaban nomor 5 itu adalah B ya sahabat. Baik sahabat, sekarang kita masuk ke soal bagian B ya sahabat ya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan tepat. Soal nomor 1, jelaskan dampak positif pertumbuhan penduduk di suatu negara. Ada beberapa model untuk menjawab item dari soal nomor 1. Dampak positif bagi perekonomian, ada juga dampak positif bagi kebudayaan ya sahabat ya. Kita lihat dulu dampak positif bagi perekonomian itu tentunya adalah yang pertama meningkatnya produksi barang dan jasa. Kemudian yang kedua peningkatan pendapatan pajak karena penduduknya bertambah ya sahabat ya. Kemudian pendapatan atau meningkatnya investasi. Kemudian meningkatnya pendapatan anggaran daerah juga ya sahabat. Kemudian dari segi inovasi, produktivitasnya akan bertambah karena masyarakatnya banyak. Kemudian dalam segi kebudayaan, perkembangan kebudayaan akan pesat dan lebih mudah untuk diturunkan. Baik sahabat, kita lanjut ke soal nomor 2 ya sahabat ya. Kali ini soal nomor 2 kita akan sedikit berhitung ya sahabat ya. Kita baca dulu soal nomor 2-nya. Jumlah kelahiran di kota A pada tahun 2022 adalah 15.000 jiwa. Pada tahun yang sama juga terjadi kematian sebanyak 7.000 jiwa. Adapun jumlah penduduk yang melakukan emigrasi sebanyak 2.000 jiwa dan penduduk yang melakukan imigrasi sebanyak 2.000 jiwa. Hitunglah pertumbuhan penduduk total kota A pada tahun 2022. Jadi untuk menghitung total penduduk kota A pada tahun 2022, maka ditemukan rumus X sama dengan buka kurung L dikurang M, kemudian tutup kurung, ditambah buka kurung lagi I dikurang E, tutup kurung. X sama dengan adalah total ya sahabat ya. L itu jumlah kelahiran, M jumlah kematian, I jumlah imigrasi, E adalah jumlah imigrasi. Maka diketahui X sama dengan buka kurung 15.000 dikurang 7.000 tutup kurung, ditambah buka kurung lagi 2.000 dikurang 2.000 tutup kurung. Maka jawabannya adalah 8.000 ditambah 0, berarti sama dengan 8.000 jiwa.
Maka jawaban dari nomor 2 ini, total penduduk A pada tahun 2022 adalah 8.000 jiwa. Baik sahabat, sampai di sini dulu pembahasan kita. Jangan lupa sahabat-sahabat semua tetap semangat dalam belajar, menyongsong generasi emas 2045. Yang belum subscribe, tolong di subscribe. Yang belum menonton dengan baik, maka ditonton dengan baik video-videonya pada playlist yang ada ya sahabat ya. Apabila terdapat video yang terkunci, harap bergabung sahabat agar mampu memahami soal-soal pembelajarannya. Semangat selalu sahabat, dukung channel kami juga. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.